Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Mamba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh dan relevansinya masa modern saat ini, yang beranggotakan pertama saya sendiri Egi Suhairin, NIM 1911101255. Kemudian yang kedua ada Nabila Elsa, NIM 1911101237. Dan yang terakhir ada Nurul Fatimah, NIM 1911101216. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Sohirin. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh dan relevansinya. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, masa modern saat ini. Jadi sistem pendidikan yang ada pada saat itu dilatar belakangi oleh Muhammad Ali, yang mewariskan 2 tipe pendidikan, yaitu sekolah modern dan sekolah agama. Kemudian poin yang kedua, Muhammad Abduh mengajar dengan 3 langkah. Langkah yang pertama, mengutarakan materi atau matan. Kemudian yang kedua, menerangkan atau al-syarh. Dan yang terakhir, menyebutkan isyah. Namun kadang beliau juga menambahkan langkah terakhir dengan keputusan atau penerapan sikap. Kemudian poin yang ketiga, menurut Muhammad Abduh, menurut beliau yang dibutuhkan oleh umat muslim dengan adanya era modernisme adalah memformalisikan sebuah cetak biru yang praktis, aplikatif sebagai pondasi epistemologi melalui ruang-ruang pendidikan. Kemudian tujuan pendidikan. Pokok pikiran tujuan akhir pendidikan maupun tujuan instruksional didasarkan pada tujuan sekolah. Ia membagi jenjang pendidikan kepada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat dasar atau mubtadin, yaitu pemberantasan buta huruf sehingga dapat berkomunikasi lewat tulisan. Kemudian yang kedua, tingkat menengah atau tabaqat al-wusta, untuk mendidik anak agar dapat bekerja sebagai pegawai pemerintah, baik sipil maupun militer. Kemudian yang ketiga, tingkat tinggi atau tabaqat al-ulya, untuk mencetak tenaga guru dan pemimpin masyarakat yang berkualitas. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kurikulum pendidikan. Muhammad Abduh merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Dalam penyusunan materi, ia selalu merujuk kepada tujuan pendidikan. Adapun materi yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh menurut tingkatannya sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar. A. Pendidikan Islam. Berisi tentang ringkasan akidah Islam yang disepakati oleh Ahlus Sunnah, bukan mengandung makna kontradiksi antar golongan. Penyajian pelajaran harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selain itu, sebagai perbandingan, diajarkan pula akidah Kristen beserta kekacauan dan kesamarannya. B. Fikih dan akhlak. Dalam pelajaran fikih meliputi masalah halal dan haram, ibadah yang asli dan ibadah yang bid'ah, serta hal-hal yang wajib dan sunnah. Semua materi berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat. Dalam pelajaran akhlak, biasanya diajarkan akhlak terpuji dan akhlak tercela. C. Sejarah Islam. Berisi tentang ringkasan sejarah Islam, agama Islam. 2. Pendidikan menengah. A. Akidah Islam. Pada mata pelajaran ini, materi yang diberikan hampir sama dengan tingkat dasar, belum menjangkau perbedaan pendapat para ushuliyah. B. Fikih dan akhlak. Materi yang diberikan pada tingkatan menengah lebih menekankan pada kegunaan, terutama dalam masalah akhlak. C. Sejarah Islam. Pokok bahasa yang diajarkan
adalah sejarah kehidupan nabi, sahabat, dan penakut yang dilakukan dalam beberapa abad sampai Khalifah Utsmaniyah. 3. Pendidikan tinggi. Akhlak. Muhammad Abduh mewajibkan pada para mahasiswa untuk kitab Ihya Ulum ad-Din. Tujuannya agar mereka mengetahui mana akhlak tercela dan akhlak terpuji, serta dapat mengamalkan akhlak terpuji dan menjauhi diri dari akhlak tercela. B. Usul fikih. Muhammad Abduh menyarankan untuk membaca Al-Muwafaqat karangan Asy-Syatibi dari Makasib Asy-Syariah, Daruriyat, Hajiyat, dan Tasyiyat yang ada di dalam kitab tersebut. Muhammad Abduh berharap mahasiswa mau meneladani pola pikir tersebut, sehingga mahasiswa akan mampu menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta sesuai dengan tuntutan zaman. C. Sejarah Islam. Berisi tentang sejarah kehidupan Nabi dan sahabat, peralihan penguasa-penguasa Islam, kerajaan Utsmaniyah, serta sejarah jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam ke penguasa-penguasa lain, beserta dengan penyebab baik klasik maupun modern. D. Tafsir Al-Quran Al-Karim. Muhammad Abduh mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat rahasia-rahasia kesuksesan. Oleh karena itu, jika manusia ingin sukses, maka mereka harus mempelajari secara mendalam tentang Al-Quran Al-Karim, beserta metode penafsirannya dan ilmu-ilmu lain. E. Hadis. Muhammad Abduh menginginkan para mahasiswa mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. F. Bahasa Arab, meliputi nahwu, sharaf, ma'nif, badi, bayan, dan sejarah jahili yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai sumber ajaran Islam, diturunkannya menggunakan bahasa Arab dengan uslub dan gaya bahasa yang tinggi. G. Ilmu kalam. Membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, ilmu kalam beserta dalil-dalil yang dijadikan pegangan dalam mendukung pendapat mereka. H. Retorika dan dasar-dasar diskusi. Dimaksudkan untuk memantapkan pemahaman dalam pemikiran dan jiwa peserta didik, serta dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pendidikan bagi perempuan. Menurut Muhammad Abduh, pendidikan harus diikuti oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, perempuan harus mendapatkan hak yang sama dalam bidang pendidikan, seperti yang ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Menurut Harun Nasution, gagasan memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita pada Islam modern di Mesir untuk pertama kali gagasan oleh Rifa'ah At-Tahtawi. Tujuannya agar wanita Mesir dapat menjadi istri yang baik, dapat menjadi teman suami dalam kehidupan intelek dan sosialnya, serta dalam rangka membentuk kepribadian dan menanamkan rasa patriotisme atau hub al-watan. Dengan demikian, gagasan memperjuangkan pendidikan wanita pada masa Islam modern menunjukkan adanya kesinambungan organik yang tidak terputus dari para pemikir sebelumnya, sampai didirikannya akademik wanita di Komplek Al-Azhar. Materi selanjutnya tentang metode pendidikan. Ada dua aspek metodologi pendidikan yang dibicarakan Muhammad Abduh, yaitu metodologi dalam bentuk mikro atau metode mengajar, dan bentuk makro atau metodologi sebagai sati sistem. 1. Metode mengajar memiliki kaitan erat dengan tujuan pendidikan. Adapun metode yang ditawarkan Muhammad Abduh sebagai berikut.
A. Metode pemahaman konsep, yaitu mengajar dengan cara menjelaskan maksud teks buku yang dibaca. B. Metode tanya jawab, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya. C. Metode latihan dan pengalaman. D. Metode keteladanan. E. Metode cerita, memberikan materi sejarah tentang kisah-kisah perjalanan dan perjuangan Nabi, sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama terdahulu. 2. Metode pendidikan makro. Metode sebagai suatu sistem, suatu kesatuan organisasi yang dinamis, di mana satu sama lain saling mempengaruhi. Organisasi biasanya terdiri dari pemimpin atau kepala sekolah, beranggotakan para guru dan tenaga administrasi. A. Kepala sekolah. Menurut Muhammad Abduh, seorang pemimpin kepala sekolah harus mempunyai kapasitas pemikiran yang sesuai dengan tujuan kurikulum, memahami agama, dan melaksanakan ajaran agama tersebut secara konsekuen. Ahli dalam bidang ilmu pengetahuan modern, disegani oleh masyarakat, dan harus mampu mengadakan pengontrolan dan perbaikan. B. Guru. Muhammad Abduh mempunyai syarat bagi seorang guru yang sangat ketat. Seorang guru harus orang yang mampu melaksanakan ajaran agama yang baik, berakhlak, dan mempunyai kemampuan mendidik. Harus mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa, baik dalam segi berkembang, kecakapan, keseriusan dan belajar, kehadiran dan akhlaknya. Reinterpretasi pengetahuan agama Islam. Al-Quran mendapat perhatian besar oleh Muhammad Abduh, terutama dalam hubungan perlunya penafsiran baru yang tak sekedar mengulangi apa yang dikemukakan musafir klasik. Muhammad Abduh menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menegaskan tauhid. Kedua, Al-Quran merupakan wahyu yang lengkap. Ketiga, Al-Quran merupakan sumber utama. Keempat, kaum muslim tidak boleh menerima begitu saja. Kelima, akal dan nalar harus bisa digunakan untuk menafsir Al-Quran. Penghargaan yang tinggi terhadap akal dan ilmu pengetahuan modern. Muhammad Abduh sangat menghargai akal. Al-Quran menurut berbicara bukan hanya kepada hati manusia tetapi juga kepada potensi akalnya. Muhammad Abduh kagum hanya terhadap keunggulan ilmu-ilmu fisika saja, tetapi juga ilmu-ilmu sosial sebagaimana yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh filsafat di barat pada saat masa itu. Ia berusaha meyakinkan pengikut-pengikutnya bahwa teori Darwin dapat ditemukan di dalam Al-Quran.